Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Oke, selamat berjumpa kembali untuk santriwati Madrasah Qudsiah Putri, khususnya untuk kelas 7 MTS yang sebagian masih daring. Oke, untuk melanjutkan materi berikutnya, kita buka halaman berikutnya pada bab babu ma'rifati alamatil i'rabi. Oke. Jadi silakan dibuka kitabnya, disimak maknanya, dikasih tanda, dikasih koma, atau mungkin kalau maknanya tidak terbaca, untuk pegonnya bisa dikasih harokat ya. Kadang kan ini dipepet atau enggak, atau mungkin dikasroh. Nah, yang penting Anda bisa membaca tulisan pegon tersebut ya. Namanya juga untuk latihan. Kalau yang sudah terbiasa ya alhamdulillah, kalau yang belum terbiasa dengan tulisan pegon, nah Anda bisa juga tadi diharokati pegonnya supaya lebih mudah terbaca. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai, disimak kitabnya, dikasih tanda ya. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku bab jelasaken ngaweruhi pira-pira tandane utawa pira-pira alamate i'rab. Lirraf'i iku tetep kedue i'rab rafa arba'u alamatin utawi papat pira-pira alamat. Ad-dhammatu iku dhammah utawa rupane dhammah, wal wawu lan wawu, wal alifu lan alif, wan nun lan nun. Fa amma dhammatu mongko anapun utawi dhammah, fatakunu mongko iku ana apa dhammah alamatan iku dadi alamat utawa tanda lirrafi kedue i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad, wa jam'it taksiri lan ing dalem jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi lan ing dalem jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i lan ing dalem fi'il mudhari' alladzi kang lam yattasil ora sambung atau ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari' syai'un apa syai'. Oke, nah itu untuk sesi pemaknaan sudah, silakan dicek kembali kitabnya, dikasih titik dan koma. Saya selalu ingatkan nanti ketika kita bertemu di kelas, mungkin akan saya suruh untuk membaca kitabnya masing-masing. Jadi belajarlah membaca kitabnya, jangan hanya dibuka kemudian ditutup, dibuka ditutup tapi nggak pernah dibaca ya. Oke, pada bab kali ini kita menjelaskan atau membahas tentang tanda dari i'rab ya, tanda dari i'rab, baik itu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar maupun i'rab jazm, baik tanda yang terlihat pada akhir kalimat ya, yang kita baca. Walaupun secara tulisan mungkin tidak ada harokatnya, tapi ketika kita baca kan pasti berbunyi ya. Nah, maka setiap i'rab itu mempunyai alamat ya, mempunyai tanda. Oh, kalimat ini dibaca ini berarti kalimat ini masuk i'rabnya i'rab ini. Kalau tandai ini di akhirnya maka nanti akan masuk pada i'rab ini, begitu seterusnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah alamat dari i'rab rafa ya. Pertama kita bahas adalah alamat atau tanda i'rab rafa sebagai i'rab yang pertama. Berarti sebuah kalimat itu bisa dikatakan ber-i'rab rafa ketika akhirnya itu mempunyai tanda berikut. Yang pertama yaitu dhammah. Baik, ketika ada kalimat akhirnya dibaca dhammah, maka dia masuk dalam grupnya i'rab rafa. Atau yang kedua wawu. Berarti kalau ada kalimat yang akhirnya berakhiran dengan wawu, maka bisa dimasukkan dalam kalimat yang ber-i'rab rafa. Kemudian yang ketiga ada alif. Berarti ketika ada kalimat yang akhirnya ada alifnya, bisa jadi masuk i'rab rafa. Kemudian adanya nun, berarti kalimat yang akhirnya berakhiran dengan nun ya, maka bisa dimasukkan dalam i'rab rafa ya. Tapi tentu saja tidak akan segampang itu nggih. Ada kriteria dalam pemasangannya. Nah, cuma untuk sekarang kita akan
membahas tempatnya dulu. Nanti bagaimana kriteria pemasangannya, kapan kalimat ini di dhamma, kapan kalimat ini di wawu, alif dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tadi nggih, berarti tanda i'rab rafa ada 4 nggih. Yang pertama dhamma, yang kedua ada wawu, yang ketiga ada alif, dan yang terakhir yang keempat ada nun. Yang pertama yaitu tentang dhamma. Nah, dhamma ini masuknya di mana saja? Berarti kalimat yang di i'rabi baik nanti rafa, nasab, jar maupun jazm itu aslinya sangat terbatas. Kalimatnya yaitu itu aja. Ya, kalimatnya yaitu itu aja. Ya. Karena dalam bab i'rab ini yang kalimat ini dilihat bukan dari nama isim alam atau isim domir, enggak, tapi dilihat dari kuantitas, ya. Jumlahnya 1, 2 atau banyak. Kemudian apakah itu mu'annas, perempuan, atau mudzakkar. Nah, nanti itu yang menjadi berpengaruh di dalam penempatan sebuah tanda i'rab. Nah, yang pertama kita bahas dhamma. Dhamma nanti masuk di mana saja. Yang pertama ada isim mufrad. Nah, isim mufrad apa sih Kang isim mufrad? Ya, isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan arti tunggal, ya, tunggal dalam artian bukan tasniyah atau jamak, bukan kok maknanya satu atau wahidun ya satu maknanya, bukan, tapi artinya tunggal, ya. Ibaratnya kan kuantitasnya itu satu, ya. Bukan tasniyah atau jamak, juga bukan mulhaq. Ini bacanya mulhaq, ya, bacanya mulhaq dari keduanya. Keduanya ini kembali ke tasniyah atau jamak. Dan bukan asma khomsah. Ya, dan bukan asma khomsah. Ini pengertian panjangnya kayak gitu. Kalau secara mudahnya ya isim yang menunjukkan arti tunggal, baik itu mudzakkar laki-laki maupun muannas. Ya, contohnya ada zaitun qaimun. Nah, di sini zaitun dikasih alamat dhamma. Begitu juga lafadz qaimun. Oke, nah di sini zaitun statusnya adalah mufrad, yaitu satu orang Zaid, ya, satu orang bernama Zaid. Qaimun ya juga satu, karena yang dihukumi satu ya maka hukumnya juga satu, ya. Zaid berdiri satu orang. Atau yang kedua doroba zaitun. Nah, lafadz zaitun lagi. Doroba zaitun. Zaid memukul. Berapa orang yang memukul? Satu orang. Nah, itu isim mufrad, ya, berarti secara kuantitas itu ya satu, ya satu. Nah, kemudian yang kedua masuk pada jamak taksir. Jamak taksir itu kalimat yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya atau bentuk dasarnya. Cara perubahannya bagaimana? Dengan penambahan, bisa jadi dengan penambahan atau pengurangan huruf, ya ini, atau perubahan pada harokat, hurufnya tetap, harokatnya berubah, atau ada penambahan, pengurangan huruf, dan plus perubahan harokat. Ya. Jadi jamak taksir Kang, ini kalau dulu mungkin beberapa banyak sudah mendengar dimudahkan dengan cara jamak yang tidak beraturan. Padahal sebenarnya ada aturan dalam membuat jamak taksir, ya. Ada wazan yang diikuti. Nah, cuma saking banyaknya wazan yang diikuti, maka ya dianggapnya nggak beraturan, karena dia mengikuti, saya sub wazannya banyak banget. Kalau babnya ini nanti jamaknya ini, umpamanya babun jamaknya abwabun, asadun bukannya aswadun tapi jadi usudun, kan beda. Makanya dulu mungkin kalau sering mendengar jamak taksir dimudahkan dengan pengertian jamak yang tidak beraturan. Nah, tapi itu ya kurang tepat, ya, karena jamak taksir ini ada aturannya, ada wazan yang diikuti. Nah, cuma untuk di jurumiyah ini kita tidak akan membahas itu secara detail, secara rinci, ya. Ini hanya pengenalan, ya, hanya pengenalan. Oh, jamak taksir itu yang begitu. Berarti kalau ada kata jamak yang nanti tidak masuk dalam mu'annas atau mudzakkar, udah, oh berarti itu jamak taksir. Itu secara mudah dalam memilah dan memilih mana jamak taksir dan mana jamak yang bukan taksir. Nah, contohnya
Ja'atiz zuyudu. Nah, ini kata zaitun jamak jadi zuyudun. Nah, ini ada penambahan ya, penambahan plus perubahan itu. Ja'atiz zuyudu. Nah. Kemudian yang kedua jadi kal usudu. Asadun jadi usudun. Nah, ini diharokati menggunakan dhammah pada akhirnya. Berarti fokus kita hal ini hanya pada alamat. Oke. Nah, ada lagi ja'atil ghilmanu. Nah, ja'atil ghilmanu. Nah, ini contoh-contoh dari jamak taksir. Yang contoh yang lain juga pasti lebih banyak. Karena tadi jamak taksir ini mempunyai wazan tertentu. Nah, cuma untuk di kitab Jurumiyah tidak disebutkan karena ini akan terlalu panjang dan juga itu agak menyulitkan. Nah, ini kan masih pengenalan nahwu, kalau sudah dipersulit dengan bab yang sangat banyak sekali ya. Nah, itu jamak taksir. Tadi kalimat yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya itu posisinya itu berubah-ubah. Itu makanya taksir itu pecah ya. Berarti yang mufradnya pecah. Bisa jadi ada yang dibuang hurufnya, bisa jadi ada yang disela-selai atau dihalangi dengan huruf yang lain, bisa jadi tadi harokatnya dirubah. Nah, itu namanya taksir, maka dinamakan taksir, jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Berarti bentuk mufradnya tidak utuh. Zaitun ditambah wawu yang tadinya za, ya, dan dal, di antara ya dan dal disekat atau dihalang dengan wawu. Nah, asadun tetap ya, alif sin dal hurufnya diganti semua. Ya, huruf pertama yang a, sa jadi usu. Kemudian gilmanu ada gulamun, tadinya gulamun sekarang jadi gilmanun, kan jauh. Nah, itu namanya dinamakan jamak taksir, pecah dari bentuk mufradnya. Nah, caranya tadi kalau diklasifikasikan ya tadi ada yang ditambah atau dikurangi hurufnya, ada yang dirubah harokatnya, ada juga yang kombinasi. Kemudian yang ketiga ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Ya, perempuan ini dalam artian jenis kelamin kan, ya, jenis kelamin. Nah, dengan menambahkan alif dan tak pada akhir kalimat pada bentuk mufradnya. Nah, kalau jamak muannas salim ini bentuknya teratur banget, ya. Caranya mudah. Kalau Anda ingin memberikan makna perempuan banyak atau sekelompok perempuan, ya maka Anda tinggal tambahkan apa tadi alif dan tak pada akhir bentuk mufrad. Contohnya ja'al hindatu dari kata hindun. Nah, kemudian asal katanya mufradnya adalah hindun, kemudian tambah alif dan tak. Nah, otomatis harokat dal menyesuaikan dengan alif muslimun jadi dia muslimatun, mukminun mukminatun. Berarti harokat akhir menyesuaikan dengan alif sehingga fathah. Makanya dinamakan jamak muannas salim. Salim ini lawannya taksir. Salim ini dalam artian bentuk mufradnya tidak diganggu gugat, ya. Tidak ada tiba-tiba disela-selai atau dihalang-halangi huruf, atau hurufnya harokatnya dirubah. Hindun ya tetap hindun, so'imun ya tetap so'imun, walaupun tadi harokat akhirnya di fathah karena menyesuaikan alif. Tapi dari keseluruhan itu tidak ada perubahan posisi baik hurufnya maupun harokatnya. Hin tetap hin, yang tadinya hindun jadi hindatun, muslimun jadi muslimatun, mukminun mukminatun. Loh, itu kan kayak gitu, Berarti kalau untuk jamak muannas salim ini jamak atau kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Caranya bagaimana untuk membuat jamak model ini? Yaitu dengan cara menambahkan alif dan tak pada akhir sebuah kalimat.
Contohnya lagi ada ja'al muslimatu. Ya, ini ja'al muslimatu. Nah, muslimun jadi muslimatun kan? Hurufnya tidak berubah, harokatnya juga tidak berubah, maka dinamakan jamak salim. Nah, mu'annas ini merujuk pada arti perempuan. Salim bukannya perempuannya selamat, bukan, tapi bentuk mufradnya selamat dari pembajakan. Ya, bentuk mufradnya tidak ada pergeseran baik dari sisi huruf maupun dari sisi harokat. Paling tadi untuk harokat terakhir pada huruf terakhir menyesuaikan dibaca fathah karena ada alif setelahnya. Kalau enggak seperti itu ya nantinya tukaran, ya nantinya berantem. Tetap muslimun masuk muslimu, nah, itu susah bacanya. Kita aja yang orang Jawa susah, apalagi orang Arab lebih berat lagi. Nah, ini akhirnya juga diharokati dengan dhammah. Nah, diharokati dengan dhammah. Ja'atil hindatu, ja'atil muslimatu. Kemudian yang terakhir ada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan syai'. Fi'il mudhari sudah ini bagian dari kalimat fi'il. Contohnya yadribu, yaktubu, yagzu. Nah, baik itu i'rabnya kelihatan, contoh pada dua di awal, yadribu, yaktubu, yagzu. Nah, di sini harusnya harokatnya ada di alif wawu, yagzu. Nah, cuma karena ada urusan ya, ada huruf elatnya sehingga wawunya tidak berharokat. Goza yagzu guzwan wa magzan wa huwa gozin. Nah, itu kayak gitu. Atau yang lain ba'a, kalau ba'a normal ya, Roma yarmi. Nah, itu Roma yarmi. Nah, itu nanti juga tetap itu ada harokat walaupun muqaddaro atau tidak terlihat. Maka kemarin untuk i'rab yang muqaddaro atau dikira-kirakan itu bertempat pada kalimat yang mu'tal akhir atau yang akhirnya berupa huruf elat. Nah, kemudian syai'un itu apa sih Kang? Syai'un adalah dhamir alif tasniyah, ya, dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jamak, dan dhamir ya muannasah mukhatabah. Nah, nanti ini masuk pada bagian terakhir ya. Berarti fi'il mudhari itu kalau enggak sahih apa tidak bertemu syai', ya nanti ada yang bertemu syai' dan alamatnya nanti berbeda. Dhamir alif tasniyah berarti menunjukkan pelakunya adalah dua orang. Dhamir wawu jamak menunjukkan pelakunya adalah sekelompok laki-laki. Dhamir ya muannasah mukhatabah menunjukkan bahwasannya adanya perempuan ya, yang pelakunya adalah seorang perempuan ya, yang di hadapan itu muannasah mukhatabah. Nah, makanya kalau sampai hafal kias lugawi itu kan contohnya yadribu, yadribani. Nah, ini yang alif tasniyah, yadribuna yang wawu jamak. Terus ke bawah tadribina. Nah, itu ya muannasah mukhatabah. Nah, itu untuk materi kali ini cukup singkat karena kita juga terbatas durasi. Ya, tetap kita akan sampaikan materinya walaupun sedikit-sedikit, tapi kita akan jalan terus. Jadi bagi yang hari ini offline nanti bisa dicek videonya. Bagi yang online silahkan disimak, dicatat kalau memang ada keterangan yang di kitabnya tidak terlalu bisa dipahami atau karena bahasanya juga mungkin nggak bisa atau kurang dipahami. Nah, pokoknya kitabnya sering dibaca supaya lebih lancar dalam membaca tulisan pegon dan bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh pengarang atau mu'alif dari kitab tersebut. Karena kalau kita masih susah membaca pegonnya, membacanya aja masih susah, apalagi memahami rangkaian kalimat di dalamnya. Ya, makanya terus belajar, ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Kalau tidak tahu bisa ditanyakan orang yang di rumah atau mungkin pada kakak-kakaknya. Yang nggak punya kakak bisa tanya sama teman-temannya. Ini jangan malu bertanya. Dalam bab ilmu, bertanya itu adalah salah satu kunci dalam memahami sebuah materi atau sebuah ilmu. Kalau nggak paham, bertanyalah. Ya, kalau nggak paham, bertanyalah. Ya, jangan malu. Nah, nanti malah malu-maluin kalau nggak tahu.
Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.